Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang masih muda, seorang pejalan spiritual yang mengalami mimpi berkaitan dengan spiritualnya. Sebut saja pemuda tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi bahwa dirinya difoto oleh orang lain. Kemudian hasil fotonya itu dilihat oleh Fulan. Terlihat bagus, terlihat ganteng dan bersih. Intinya foto itu enak dipandang, itu menurut Fulan sendiri. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang yang halal dan yang haram, yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mimpi juga adalah salah satu hal yang diatur di dalam peraturan atau syariat agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut, cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang diizinkan oleh Allah mentakwilkan mimpi, yaitu hanyalah orang yang memang diberi pemahaman, ditakdirkan oleh Allah tentang ilmu takwil mimpi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi, yang itu artinya bahwa ilmu takwil mimpi tidak didapat dari membaca buku, bukan karena katanya. Ilmu takwil mimpi adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi atau memaknai mimpi. Selain Nabi Muhammad SAW, sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu juga bisa mentakwilkan mimpi. Jadi orang yang diizinkan oleh Allah mentakwilkan mimpi hanyalah orang yang memang diberikan karunia takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang dialami oleh saya melalui mimpi bagian kenabian. Saya diberi petunjuk oleh Allah bahwa saya diberikan karunia ilmu takwil mimpi. Bukan hanya saya yang mengalami mimpi konfirmasi dari Allah tersebut, melainkan istri saya juga bermimpi tentang saya bahwa saya disuruh untuk mensiarkan mimpi di depan umum. Yang itu artinya saya diizinkan dan diberi tugas oleh Allah mensiarkan mimpi kepada publik. Dan istri saya juga bermimpi bahwa saya didatangi orang yang bertanya tentang takwil mimpi, yang itu bermakna bahwa saya diberi kemampuan oleh Allah mentakwilkan mimpi. Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan konfirmasi dari Allah tentang dirinya diberikan ilmu takwil mimpi dan diizinkan atau tidaknya oleh Allah mensiarkan mimpi kepada publik,
maka dia tidak boleh berbuat itu. Karena apa? Karena bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135. Allah Ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita agar berbuat sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kemampuannya. Sebab jika tidak berbuat sesuai kedudukan, maka pada surat tersebut, surat Al-An'am ayat 135, itu disebut orang yang zalim dan mendapat ancaman tidak beruntung, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah mimpi salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil tentang mimpi selengkapnya bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang tadi saya ceritakan bahwa fulan bermimpi bahwa dirinya difoto oleh orang lain, itu memiliki makna tersirat bahwa dirinya dilihat perbuatannya, tindak tanduknya, perilakunya oleh orang lain. Dan ketika di dalam mimpi itu visualnya, hasil foto dilihat oleh si fulan sendiri, itu terlihat bagus, terlihat ganteng, bersih. Intinya menurut fulan sendiri, fotonya dirinya sendiri itu enak dipandang. Itu memiliki makna tersirat bahwa fulan masih melihat kebaikan yang ada pada dirinya. Seharusnya dia itu sudah harus berhakikat. Ketika dia beramal baik, di dalam merespon atas karunia, kemampuan ketaatan atau kemampuan dia beramal soleh, yang mana hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada amal seseorang itu yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ketika beliau ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, begitu juga engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, begitu juga beliau. Beliau mengatakan bahwa seseorang masuk surga itu karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kemampuan beramal solehnya itu adalah ciptaan Allah, yang itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surah As-Saffat ayat 96 yang menjelaskan bahwa manusia itu ciptaan Allah dan perbuatan manusia juga diciptakan oleh Allah. Berkaitan juga dengan surah Asy-Syams ayat 8 bahwa Allah memberikan ilham, memberi kemampuan kepada manusia bebas, bisa berbuat jahat dan bisa berbuat takwa. Diuji dengan dua hal. Dua kemampuan. Manusia diuji untuk memilih. Ketika manusia itu mampu berbuat taat, maka harusnya dia bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dirinya kosong dari perbuatan itu. Nah, mimpi yang dialami fulan ini menunjukkan tentang hasil dari perbuatan yang selama ini dia lakukan, mujahadahnya. Belum mendapat hasil yang diinginkan oleh Allah. Karena apa? Pada mimpi sebelumnya, fulan diberi petunjuk bahwa jati dirinya itu ditutup oleh Allah, akan dibuka satu persatu. Karena apa? Masih ada rasa ujub, bangga atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya anjurkan kepada fulan selalu melihat dirinya itu pada sisi keburukannya saja. Tetapi kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.